Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam penulisan sejarah nasional Indonesia, tampak adanya pelanggaran profesionalisme sejarawan dan juga pelanggaran ilmiah. Hal itu terjadi karena tadi didukung oleh pengalaman penelitian mandirinya kurang. Kemudian juga didukung oleh kompetensi sejarawan Indonesia juga kurang. Dan juga situasi kehidupan bangsa kita juga belum kondusif untuk menulis sejarah yang sesungguhnya. Jadi banyak faktor, bisa juga karena faktor dana, faktor kesadaran, dan memang banyak faktor yang menyebabkan sejarah nasional Indonesia mengalami kegagalan. Nah, kegagalan ini diperburuk dengan situasi di mana sejarawan Indonesia ini melakukan pelanggaran profesionalisme dan juga pelanggaran ilmiah. Nah, pelanggaran profesionalisme itu adalah bahwa penulisan sejarah nasional Indonesia yang dilakukan secara kolektif ternyata juga banyak para penulis atau peneliti yang tidak bekerja secara maksimal. Artinya mereka lebih banyak istilahnya gandul atau hanya tergantung kepada penulis-penulis lain. Nah, sifat ketergantungan ini karena memang dilandasi oleh kompetensi sejarawan yang rendah. Kemudian juga pengalaman penelitian mandiri juga rendah, atau katakanlah jam terbangnya rendah. Nah, karena itulah maka yang terjadi profesionalismenya itu tidak berjalan dengan semestinya. Artinya profesionalisme itu orang harus bertanggung jawab ketika diberi beban pekerjaan, bukannya mangkir misalnya. Jadi kalau misalnya sebagai kolektif misalnya penulisan sejarah nasional Indonesia, penulis-penulisnya harus melakukan studi pustaka. Artinya harus mendalami pustaka-pustaka yang tidak ditemukan di Indonesia, maka mereka harus melakukannya di negara lain. Tetapi ternyata bahwa yang memperdalam pustaka atau referensi tidak seluruh penulis dari semua atau seluruh kelompok Jadi karena sejarah nasional Indonesia itu ditulis oleh 6 kelompok yang disesuaikan dengan periode sejarah. Ternyata tidak semuanya melakukan studi pustaka. Yang pergi ke luar negeri itu hanya misalnya ketua-ketua kelompoknya saja. Nah, sehingga di situ tampak sekali bahwa pengalaman sejarawan Indonesia itu tidak merata. Nah, memang penulisan sejarah itu bisa dilatih dengan cara memperdalam pustaka-pustaka yang memang diperlukan.
Jadi pendalaman pustaka itu akan menambah pengalaman, menambah pengetahuan, menambah teori-teori, menambah filsafat, dan juga menambah metode dan metodologi. Jadi sebenarnya studi pustaka itu merupakan suatu langkah awal bagi penelitian. Jadi seorang peneliti itu memang harus melakukan studi pustaka atau referensi, yaitu referensi-referensi yang relevan dengan tema-tema atau pokok-pokok masalah yang harus atau yang akan dipecahkan dalam penelitian itu. Nah, tentu saja itu merupakan kerja yang profesional dengan cara tadi. Jadi profesionalisme peneliti itu dilihat dari pendalaman pustakanya itu. Sebab dengan pendalaman pustaka, seorang sejarawan akan mendapatkan banyak sekali keuntungan, bisa memperoleh data atau sumber yang sangat berharga. Nah, sehingga nanti kita bisa memperoleh sumber-sumber dari hasil-hasil penelitian yang sudah pernah dicapai oleh orang lain. Nah, dengan demikian peneliti yang profesionalismenya itu tinggi, maka tentu saja dia akan berbeda dengan para peneliti yang sifatnya masih amatiran gitu ya. Nah, tentu saja yang terjadi pada penulisan sejarah Indonesia itu seperti itu kenyataannya. Nah, kemudian ada juga fenomena pelanggaran ilmiah. Artinya bahwa ketika seorang melakukan penelitian sejarah, maka yang terjadi harus melakukan pengecekan ulang terhadap fakta sejarah yang dibahasnya itu. Artinya seorang sejarawan tidak hanya mengutip dari pendapat para sejarawan asing. Nah, memang di kalangan ilmuwan Indonesia mengutip pendapat orang asing ini merupakan suatu kebanggaan. Tetapi sebenarnya merupakan bentuk kelemahan, karena belum tentu peneliti asing itu bisa mendalami atau memahami, ya katakanlah first hand terhadap sejarah Indonesia. Ya, jadi seringkali para peneliti asing juga melakukan kesalahan-kesalahan, terutama dalam hal interpretasi maupun penulisan sejarah. Nah, di sini seorang sejarawan yang hanya melakukan pengutipan saja tanpa adanya kritik yang tajam terhadap pustaka-pustaka itu, maka sebenarnya itu merupakan suatu hal yang sangat negatif, apalagi kalau hanya melakukan semacam pembenaran ya dari pendapat-pendapat asing itu, sehingga karya sejarawan Indonesia itu tidak lebih posisinya sebagai plagiator. Jadi kalau penulisnya melakukan plagiasi, maka orangnya adalah plagiator, dan tentu saja itu bukan karya sendiri, tetapi karya orang lain yang dianggap sebagai milik sendiri, dan ini suatu pelanggaran ilmiah.
Nah, apalagi kalau hanya dibalik saja penafsirannya. Jadi pendekatan kontroversi dan kontradiksi ini adalah merupakan bentuk dari plagiasi karya-karya sejarawan sebelumnya. Ya, dan inilah merupakan pelanggaran ilmiah atau etika ilmiah. Dan tentu saja kalau begitu, maka sejarawan Indonesia itu belum tercatat memberikan sumbangan terhadap penulisan sejarah. Ya, jadi ada kritik dari orang asing bahwa sejarawan Indonesia belum mempunyai kontribusi terhadap penulisan sejarah yang sudah ada sekarang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.